Dari balik rumah kosong itu, suara lembut seorang ibu masih terdengar. "Van, ayo makan." Di pinggiran Samarinda, di antara kabut tipis yang naik dari Sungai Mahakam setiap pagi, ada sebuah gang kecil yang jarang dilewati orang. Jalannya sempit, sebagian tertutup lumut, dan rumah-rumah di sana seperti berdiri saling mengawasi dalam diam. Di ujung gang itu, berdiri sebuah rumah tua bercat krem pucat. Catnya mengelupas di beberapa sisi, seolah dibiarkan menua tanpa perawatan. Rumah itu milik pasangan pensiunan guru, Pak Rahim dan Bu Siti, bersama anak tunggal mereka, Arfan. Orang-orang di gang itu sudah mengenal keluarga ini selama puluhan tahun. Mereka tidak kaya tapi hidupnya rapi dan damai. Pak Rahim adalah guru agama yang disegani, sementara Bu Siti sering membantu anak-anak sekitar belajar membaca Al-Quran. Arfan dulu dikenal pendiam tapi sopan, jarang keluar rumah dan selalu terlihat menunduk setiap kali lewat di depan orang. Tapi sejak 2 bulan terakhir, suasana rumah itu mulai berubah. Bukan perubahan yang terlihat dari luar, tidak ada perbaikan, tidak ada cat baru, tidak ada suara musik atau tawa, melainkan perubahan yang terasa, semacam getaran aneh di udara, yang membuat siapapun yang lewat di depan pagar rumah, itu jadi ingin mempercepat langkahnya. Tetangga mulai memperhatikan, terutama setelah malam-malam panjang, di mana suara pertengkaran terdengar dari dalam rumah. Kadang suara Arfan yang meninggi, kadang suara Pak Rahim yang mencoba menenangkan. "Kau harus belajar sabar, Van," begitu kata tetangga yang sempat mendengar dari balik jendela. Tidak semua yang hilang bisa disalahkan pada dunia. Tapi kalimat seperti itu, yang dulu bisa menenangkan, kini justru membuat suasana di rumah itu semakin mencekam. Setelah itu, selalu ada jeda hening yang terlalu lama, seolah seseorang sedang menahan napas. Warga di gang itu tidak suka ikut campur urusan orang lain. Tapi ketika suara pecahan piring terdengar 3 malam berturut-turut, rasa ingin tahu mulai berubah jadi cemas. Arfan sudah lama tidak terlihat bekerja. Dia dulu menjadi mekanik di sebuah bengkel kecil di kota. Tapi sejak pandemi terakhir, bengkelnya tutup dan ia tak pernah lagi memakai seragam kerja. Siang hari, ia duduk di teras sambil menatap jalan kosong. Kadang, ada suara tawa kecil keluar dari bibirnya. Tawa yang tidak mengarah ke siapapun. Beberapa anak kecil yang lewat di depan rumah itu bilang pernah melihat Arfan berbicara sendiri di halaman belakang. Mereka mendengar potongan kalimat yang aneh, seperti seseorang sedang menenangkan anak kecil yang menangis. Padahal di rumah itu tidak ada anak-anak lain. "Sudah diam. Nanti ibu dengar," katanya pelan. Anak-anak itu berlari pergi setelah melihat Arfan menatap mereka dengan pandangan kosong. Bola matanya seperti tidak punya cahaya. Di siang hari, rumah itu tampak biasa saja. Tapi malam hari, terutama setelah lewat pukul 11, selalu ada aktivitas di dapur. Lampu belakang menyala redup, dan dari jendela kaca buram kadang tampak bayangan seseorang berdiri lama di depan meja dapur. Ada bunyi seperti logam yang dipukul pelan, dan sesekali terdengar suara gemericik air mengalir, seolah ada yang mencuci sesuatu berulang-ulang. Tetangga sebelah rumah pernah melihat Arfan keluar, membawa kantong besar hitam ke arah belakang rumah. Ia mengira itu sampah dapur. Tapi yang membuatnya merinding adalah saat Arfan kembali, tangannya berlumuran sesuatu yang mirip darah. Ketika ditanya, Arfan hanya menjawab pelan, "Ayah motong ayam tadi, saya bantu bersihin." Tapi tidak ada ayam di rumah itu. Tidak pernah Pak Rahim dan Bu Siti memang jarang keluar rumah. Sejak usia mereka makin renta. Warga terakhir kali melihat Bu Siti di warung depan gang, membeli beras dan minyak, sekitar 2 minggu lalu. Setelah itu tidak ada yang tahu kabarnya. Arfan yang kadang keluar untuk membeli rokok atau mie instan, tapi tak lagi menyapa siapapun. Tatapannya tajam, kaku, seperti sedang menyimpan sesuatu yang berat di dalam pikirannya. Orang-orang mulai berspekulasi, tapi Samarinda bukan kota yang suka gosip tanpa alasan. Meski begitu, cerita selalu menemukan jalannya. Ada yang bilang Arfan depresi karena kehilangan pekerjaannya. Ada juga yang bilang ia kesurupan, karena pernah terlihat berbicara pada sudut kosong di rumahnya sambil tertawa.
Seorang ibu penjual sayur bahkan bersumpah melihat Arfan duduk di tepi sungai tengah malam, menatap arus air, lalu berbicara pelan seolah ada seseorang di seberang yang membalasnya. Namun yang paling membuat warga tak bisa tenang adalah aroma aneh yang mulai keluar dari rumah itu. Awalnya samar, seperti bau daging mentah yang disimpan terlalu lama. Tapi makin lama makin menyengat, terutama saat angin dari arah sungai bertiup ke gang. Arfan selalu punya alasan. Katanya ia sedang mencoba usaha baru, membuat bakso rumahan. Bahkan ia sempat tertawa kecil waktu menjelaskan. Lumayan biar dapur ada penghasilan. Tapi anehnya, tidak ada yang pernah melihat dia benar-benar menjual bakso itu ke siapapun. Suatu malam, salah satu tetangga yang rumahnya bersebelahan mengaku mendengar suara seseorang menangis dari dalam rumah Arfan. Tangisan itu pelan, seperti suara perempuan tua, berulang-ulang memanggil nama Arfan. Van, Dara, jangan nak! Tapi ketika ia memberanikan diri mengintip dari sela pagar, yang terlihat hanya Arfan, duduk di teras dengan mata terbuka lebar, menatap ke arah sungai. Ia tidak bergerak, bahkan ketika lampu dari rumah tetangga menyala. Tatapannya seperti menembus gelap malam, seolah sedang menunggu sesuatu muncul dari permukaan air. Setelah kejadian itu, suasana gang menjadi semakin sunyi. Tak ada lagi anak-anak bermain di sore hari di depan rumah Arfan. Setiap orang yang lewat selalu menunduk, berusaha tidak menatap ke arah rumah itu. Beberapa warga bahkan memindahkan tong sampah mereka sedikit lebih jauh, takut harus berpapasan dengan Arfan di pagi hari. Tapi yang paling aneh, setiap kali seseorang melewati rumah itu tepat setelah maghrib, mereka mendengar bunyi seperti sesuatu yang mendidih dari dalam dapur. Suara gelembung pelan dan aroma rempah yang tajam bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat perut terasa mual. Ada satu hal yang tetap membuat semua orang bingung. Meski rumah itu sering terdengar ribut, tidak pernah ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat. Tidak ada darah, tidak ada jejak pertengkaran di luar rumah. Semua seolah terjadi di dalam, tertutup rapat oleh dinding tipis yang kini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Arfan tetap hidup seperti biasa, atau setidaknya berpura-pura begitu. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram tanaman dan menatap matahari naik di atas sungai. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, gerakannya selalu sama. Berulang seperti orang yang sedang mengikuti instruksi yang tidak terdengar oleh orang lain. Kadang ia berhenti di tengah halaman, menunduk lalu tersenyum sendiri sambil bergumam pelan. Tak seorang pun berani menegurnya lagi. Malam-malam di Samarinda kadang membawa suara-suara dari sungai, deru air, serangga, dan kadang tangisan samar yang datang entah dari mana. Tapi sejak rumah Arfan berubah, suara-suara itu terasa lebih dekat. Seolah berpindah ke gang kecil tempat rumah itu berdiri. Dan di tengah semua keheningan itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Ketakutan tanpa bentuk. Ketakutan yang membuat orang-orang di sekitar rumah itu menutup jendela lebih awal, mematikan lampu lebih cepat, dan berdoa lebih lama dari biasanya. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi di dalam rumah itu. Tapi satu hal mulai jelas. Keheningan di gang Sungai Mahakam bukan lagi pertanda damai, melainkan semacam peringatan yang lembut. Sebelum sesuatu akhirnya pecah dari dalam. Setelah kehilangan pekerjaannya di bengkel, Arfan berubah. Dulu setiap pagi ia masih bisa tersenyum meski hanya sambil menyalakan motor dan berangkat kerja. Tapi kini, suara motornya tak lagi terdengar. Hari-harinya diisi dengan duduk di depan rumah, menatap jalanan yang tak pernah ramai. Samarinda siang hari terasa panas dan lembab, tapi Arfan jarang berkeringat. Jadi sip oleh orang yang tak benar-benar hadir di tubuhnya. Kadang ia mencatat sesuatu di buku kecilnya, mencoret, lalu menatap halaman kosong lama sekali, seolah ia sedang mencoba menulis sesuatu yang tak bisa ditulis dengan kata. Warga di sekitar mulai berhenti menegurnya. Ada semacam hawa berat di sekitarnya yang membuat orang enggan mendekat. Suatu hari seorang tetangga melihat Arfan menatap papan reklame di ujung gang yang bertuliskan lowongan mekanik butuh segera. Tapi bukannya mendekat, ia justru berjalan mundur perlahan seperti takut dengan tulisan itu sendiri. Setelah itu ia tidak pernah terlihat lagi membawa surat lamaran apapun. Di rumah ketegangan mulai membusuk di udara.
Ayahnya, Pak Rahim, mencoba bicara dengan nada lembut, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti cambuk di telinga Arfan. Kau harus sabar. Fen, dunia ini memang tidak selalu memberi, tapi selama kita bekerja keras, Allah akan bukakan jalan. Kalimat itu diucapkan dengan niat baik, tapi bagi Arfan kalimat itu seperti ejekan halus. Ia mendengar bukan makna, melainkan nada. Nada menghakimi yang membuat darahnya panas. Dalam diam, ia mulai menyimpan perasaan hina, perasaan yang tumbuh seperti karat di dalam kepala. Ia mulai membenci setiap nasihat yang dulu ia hormati. Bahkan suara ayahnya mengaji dari ruang tengah membuatnya gelisah. Seolah setiap ayat yang dibacakan adalah tuduhan terhadap dirinya yang gagal. Ia tidak bisa menatap wajah ayahnya tanpa merasa kecil. Dan semakin ia merasa kecil, semakin besar dorongan di dalam dirinya untuk membuktikan bahwa ia tidak serendah itu. Hari demi hari, pikirannya mulai melenceng. Ia tidur larut, bangun siang, dan mengurung diri di kamar. Kadang ia keluar ke dapur, menatap pisau di meja, lalu meletakkannya kembali tanpa alasan. Ia sibuk mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Ibunya, Bu Siti, mencoba memahami. Ia mengetuk pintu kamar Arfan suatu sore, membawa sepiring nasi hangat dan berkata dengan suara lembut, "Makan dulu, nak." Jangan terlalu dipikir, tapi Arfan hanya menjawab dari balik pintu. Ibu nggak ngerti. Suaranya datar, tapi ada getaran aneh di ujung kalimat itu. Getaran yang membuat Bu Siti terpaku di depan pintu beberapa detik lebih lama sebelum akhirnya pergi dengan langkah pelan. Beberapa hari kemudian, Arfan mendatangi temannya Rian, yang dulu bekerja bersamanya di bengkel. Dia meminjam uang dengan janji akan menggantinya dalam seminggu. Tapi seminggu kemudian, saat Arfan kembali ke rumah Rian, ia disambut dengan tawa sinis. Uangnya hilang, dibawa kabur. Rian bahkan tidak menyesal, malah menepuk bahunya sambil berkata, "Maaf ya, Van. Namanya juga usaha. Jangan baper." Kalimat itu menghantam kepalanya seperti batu. Dalam perjalanan pulang, Arfan berjalan tanpa arah, melintasi gang demi gang dengan wajah kosong. Ia tidak menangis, tapi matanya merah, berair, seperti sedang menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sedih. Rasa kehilangan yang bercampur dengan kehinaan. Ketika malam tiba, Samarinda berubah menjadi kota yang lain. Angin dari Mahakam membawa bau lembab lumpur, dan suara-suara jauh dari kapal tongkang yang lewat. Di rumah itu Arfan duduk di dapur, menatap panci kosong di atas kompor. Ibunya sudah tidur, ayahnya sedang membaca koran di ruang tamu. Lampu kuning membuat bayangan wajah Arfan di dinding terlihat aneh, panjang dan melengkung, seperti wajah orang lain. Dia mulai berbicara sendiri. Suara lirihnya nyaris tak terdengar. "Mereka pikir aku gagal, padahal mereka cuma takut aku berbeda." Ia menggenggam sendok besi di tangannya dan memukul meja pelan, tok, tok, tok. Ritmenya teratur, seperti detak jam yang menua. Di kepala Arfan, suara ayahnya mulai berubah menjadi gema. Setiap nasihat yang dulu terdengar bijak, kini terdistorsi. Bergema dengan nada merendahkan. "Kau harus sabar, Van." Tapi di telinganya terdengar seperti, "Kau lemah, Van, Allah akan bukakan jalan." Berubah menjadi, "Kau tak akan pernah berhasil." Suara itu terus berputar siang dan malam. Hingga suatu malam Arfan menatap ayahnya dari ruang tamu dengan pandangan kosong. Pak Rahim tidak sadar sedang diperhatikan begitu lama. Di mata Arfan, ayahnya bukan lagi sosok tua yang bijak, melainkan bayangan dari semua kegagalannya. Orang yang berdiri di antara dirinya dan sesuatu yang ia sebut kelegaan. Malam itu hujan turun deras. Suara petir bergema di langit Samarinda. Sekitar pukul 11 tetangga di gang seberang mendengar suara teriakan dari rumah Arfan. Teriakan keras yang terdengar seperti orang berdebat. Suara piring pecah, kursi terjatuh. Lalu satu suara terhenti mendadak. Setelah itu sunyi. Tidak ada yang berani keluar rumah. Hujan menenggelamkan semua bunyi. Tapi di antara deras air yang jatuh ke atap seng, masih bisa terdengar sesuatu yang samar. Napas terengah, seperti seseorang menahan amarah atau mungkin ketakutan. Arfan berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya basah oleh keringat dan air hujan yang masuk dari jendela terbuka. Yuria menggenggam sesuatu di tangannya. Foto keluarga yang sudah setengah sobek. Dia menatap wajah ayah dan ibunya dalam foto itu.
lalu mengangkat pandangannya ke arah kamar orang tuanya yang tertutup. Dari celah pintu terlihat cahaya lampu redup, dan suara langkah pelan terdengar di baliknya. Arfan tidak bergerak, hanya mendengar. Di dalam kepalanya suara ayahnya muncul lagi, kali ini lebih jelas. "Kau memalukan, Van. Kau bukan anak yang kami harapkan." Ia menutup telinganya, tapi suara itu tidak hilang, malah semakin keras. Beberapa jam setelah pertengkaran itu, rumah Arfan kembali sunyi. Tidak ada lampu menyala kecuali dari dapur. Seseorang terlihat mondar-mandir dari jendela belakang. Bayangannya memanjang di tembok luar. Warga yang masih terjaga mendengar suara sesuatu jatuh. Mungkin panci, mungkin kursi. Tapi tidak ada yang berani memastikan. Semua menunggu pagi, berharap cahaya matahari bisa menjawab kegelisahan yang mereka rasakan. Keesokan harinya, Arfan keluar rumah seperti biasa. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tapi ia tersenyum kepada tetangga yang lewat. "Semalam ribut ya, Van?" Tanya salah satu dari mereka dengan hati-hati. Arfan menjawab santai, "Iya, ayah marah, tapi sekarang udah tenang." Tapi di balik senyum itu ada sesuatu yang tidak beres. Ada noda merah kecil di ujung lengan bajunya. Mungkin darah, mungkin saus, tak ada yang tahu. Hari-hari berikutnya, Arfan jarang keluar. Ia mulai menutup jendela rumah, bahkan di siang hari. Kadang terlihat cahaya dari dapur. Kadang terdengar suara seperti sesuatu yang sedang digiling. Warga berpikir mungkin ia benar-benar sedang membuat bakso seperti yang dulu ia bilang. Tapi bau yang keluar dari rumah itu bukan seperti daging sapi. Baunya tajam, aneh, seperti sesuatu yang terbakar dari dalam logam. Dan entah sejak kapan, Arfan mulai bicara dengan nada lembut, seolah sedang menenangkan seseorang yang tak terlihat. "Sudah, ayah. Sekarang semuanya baik-baik saja," katanya suatu malam. Suaranya samar, tapi cukup jelas untuk terdengar dari luar. Suara itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Sebab sejak malam hujan itu, tidak ada lagi yang melihat Pak Rahim keluar dari rumah. Tidak juga Bu Siti. Semenjak itu, Arfan tidak lagi dikenal sebagai pemuda pendiam. Ia menjadi sesuatu yang lain. Makhluk dengan wajah manusia tapi mata yang kosong. Berjalan tanpa arah, seolah hanya mengikuti bisikan yang berasal dari tempat gelap di kepalanya. Dari sinilah awal kegilaannya tumbuh. Sunyi perlahan tapi pasti. Seperti jam yang berdetak menuju sesuatu yang tak bisa dihentikan. Malam itu langit Samarinda menutup rapat, seolah tidak ingin melihat apa yang akan terjadi di salah satu rumah di tepi Sungai Mahakam. Hujan turun pelan, menetes di atap seng rumah Arfan seperti denting jam yang menghitung sesuatu. Di dalam rumah, lampu ruang tamu berkedip lemah. Dan di tengah cahaya yang goyah itu, duduklah Arfan dengan wajah tanpa arah. Di tangannya, ada sesuatu yang dingin, sesuatu yang berat. Di pikirannya ada suara yang tak berhenti berbicara. Bukan suara dari luar, tapi gema yang selama ini berputar di kepalanya. Kini menjadi jelas, suara itu berbicara dengan nada halus. Seperti seorang teman lama yang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. "Sudah cukup menahan, Van. Kau sudah cukup sabar. Sekarang giliran mereka mendengarkan." Arfan menatap ruang tamu yang sunyi, lalu matanya berpindah ke arah pintu kamar orang tuanya. Di balik pintu itu lampu masih menyala. Dewi bisa mendengar suara ayahnya batuk kecil, disusul dengan helaan napas panjang. Lalu sunyi lagi. Dunia terasa melambat. Setiap detik menjadi berat, setiap hembusan napas seperti menarik udara dari tempat yang sama sekali tidak suci. Arfan berdiri. Langkahnya pelan tapi tegas. Dia tidak berpikir, tidak merasa, hanya mengikuti sesuatu yang mengarahkannya tanpa kata. Seperti tubuhnya sudah tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ia menatap tangannya yang bergetar pelan, seolah baru sadar bahwa yang bergerak kini bukan kehendak, melainkan semacam dorongan dari tempat yang gelap di dalam dirinya. Di dinding, bayangannya tampak terpecah oleh cahaya redup, membentuk dua sosok. Yang satu diam, yang satu bergerak. Tak lama kemudian, suara berat terdengar dari dalam kamar. Lalu teriakan, pendek namun cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Setelah itu, senyap. Senyap yang bukan ketenangan tapi kehampaan yang tebal. Seperti udara berhenti bergetar. Kipas angin di ruang tengah terus berputar, berdecit setiap kali mengitari porosnya, menciptakan irama aneh di tengah rumah, yang kini tak lagi sama. Arfan berdiri di sana lama sekali. Matanya menatap lantai, tapi pikirannya entah di mana. Dia mencoba bicara, tapi suara yang keluar hanya napas pendek, serak,
nyaris seperti bisikan doa yang gagal diucapkan. Waktu seolah berhenti, tak ada langkah kaki, tak ada suara jam, hanya bunyi kipas dan air hujan yang jatuh dari atap. Dan di tengah keheningan itu, Arfan akhirnya duduk. Di depannya 2 bayangan tergolek diam. Ia tidak menangis, tidak pula menjerit. Ia hanya menatap lama sekali seakan menunggu sesuatu dari mereka. Mungkin penjelasan, mungkin pengampunan. Tapi tidak ada apapun yang datang. Lama ia duduk di situ, tubuhnya gemetar tanpa arah. Tangannya kotor, tapi ia tidak tahu kenapa. Ia hanya menatapnya, memperhatikan garis-garis di kulitnya. Mencoba mengingat kapan terakhir kali tangannya bersih. Di luar, petir menyambar jauh di hulu sungai. Cahayanya menembus jendela, memantulkan bayangan Arfan di dinding. Dan di antara kilatan itu, wajahnya tampak asing. Tidak seperti Arfan yang dulu. Ada sesuatu yang mati di matanya. Ketika hujan mulai reda, ia bangkit perlahan. Langkahnya berat, seolah tanah di bawahnya menahan setiap gerakan. Ia menarik napas dalam-dalam, dan saat menghembuskannya, sesuatu dalam dirinya juga ikut keluar. Semacam ketenangan aneh, yang justru membuat suasana semakin mencekam. Ia menatap sekeliling rumah, lalu berbisik pelan, "Sudah selesai." Akhirnya selesai. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sebentar. Beberapa menit kemudian, Arfan mulai mendengar sesuatu. Suara yang kecil, halus tapi jelas. Bukan dari luar, tapi dari arah dapur. Seolah seseorang memanggil namanya dengan nada lembut. "Pan." Ia memutar kepala, menatap ke arah suara itu. Tapi dapur gelap, kosong. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. "Fan, tolong! Jangan tinggalkan Ibau." Arfan menutup telinganya, tapi suara itu tidak berhenti. Ia mundur beberapa langkah, lalu menatap ke arah gelapnya dapur dengan mata yang perlahan melebar. Ada sesuatu di sana. Kita tidak tahu baik, tapi ada. Ia bisa merasakannya. Udara berubah, menjadi lebih dingin dan bau logam samar mulai memenuhi ruangan. Arfan melangkah masuk ke dapur dengan tubuh gemetar. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi yang pelan tapi menggema. Di dapur, semuanya seperti membeku. Piring-piring masih tersusun, panci kosong di atas kompor, dan lampu kecil di dinding berkelap-kelip seolah hampir padam. Arfan menatap lantai yang basah, dan perlahan lututnya lemas. Ia terduduk di sana, menarik napas tersengal. Lalu ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku cuma ingin mereka diam. Aku cuma ingin semuanya tenang." Tapi ketenangan yang ia inginkan tak datang. Hanya suara kipas di ruang tengah yang berdecit, memecah hening dengan ritme yang konstan. Ritme yang mulai mengganggunya. Ia memejamkan mata, dan di balik kelopak matanya muncul wajah ayahnya, lalu ibunya, bergantian tanpa suara tapi dengan tatapan yang sama. Kecewa. Jadi Arfan berteriak tapi suaranya tenggelam di dalam rumah. Tak ada yang mendengar, tak ada yang menjawab. Malam itu dunia kecil milik Arfan runtuh. Seperti yang ia lakukan tidak layak punya amanah. Ia hanya tahu satu hal, bahwa ia telah melewati batas yang tidak bisa ia kembalikan. Dan anehnya, di tengah kehancuran itu, Arfan justru merasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari dari dirinya sendiri. Ia duduk lama di dapur, membiarkan udara lembab menyelimuti kulitnya. Bau tanah dan air sungai dari luar bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa ia kenali. Dalam diam, ia tersenyum samar, tanpa alasan. Seolah baru saja memahami sesuatu yang selama ini tidak dimengerti manusia lain. Ketika fajar mulai muncul di ufuk timur, Samarinda masih tertutup kabut. Rumah itu tampak biasa dari luar. Pintu tertutup, lampu mati, tak ada tanda kehidupan. Tapi di dalamnya sesuatu telah berubah. Sesuatu yang sunyi tapi berat seperti udara yang tidak bisa keluar. Dan di tengah rumah yang dingin itu, Arfan duduk sendirian di dapur, menatap meja yang kini menjadi saksi dari keputusannya. Dia tidak lagi memikirkan benar atau salah. Ia hanya menunggu sesuatu yang mungkin hanya bisa datang dari tempat yang gelap di pikirannya sendiri. Di luar, suara azan subuh berkumandang pelan dari masjid ujung gang. Suara yang biasanya menenangkan, tapi bagi Arfan malam itu terdengar seperti gema yang jauh. Seperti panggilan dari dunia yang sudah tidak lagi ia miliki. Ia memejamkan mata dan berbisik lirih. "Sekarang tenangkan ya, Bu." Tapi yang menjawabnya hanyalah keheningan panjang yang menggantung di udara. Menandai awal dari kegilaan yang tak akan pernah bisa dibalikkan lagi.
Dapur itu selalu menjadi tempat paling tenang di rumah mereka. Dulu, setiap pagi, Bu Siti menyiapkan sarapan sambil bersenandung kecil. Aroma bawang tumis bercampur dengan wangi kopi yang diseduh ayahnya. Dapur adalah pusat dari segala hal yang hangat di rumah itu. Tempat di mana setiap hari dimulai dengan doa dan berakhir dengan rasa syukur. Tapi malam itu, semuanya berubah. Dapur yang dulu jadi sumber kehidupan kini menjadi ruang yang terasa seperti dunia lain. Lampunya berkelap-kelip seolah enggan menyaksikan apa yang sedang terjadi. Uap tipis menggantung di udara, bercampur dengan hawa panas dan lembab yang membuat napas terasa berat. Arfan berdiri di sana lama, diam, seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Ia menatap meja dapur, menatap benda-benda yang pernah menyimpan kenangan sederhana. Panci peninggalan ibu, talenan yang sudah retak di tepinya, dan pisau yang dulu hanya dipakai untuk memotong sayur. Tapi malam ini semuanya tampak berbeda. Setiap benda seolah memantulkan sesuatu yang ia tak ingin lihat. Wajahnya sendiri, tapi bukan dirinya. Di dalam kepalanya, suara-suara itu kembali. Suara yang dulu samar kini menjadi jelas, berbisik dari segala arah, mengisi ruang sempit itu dengan bisikan yang tak bisa dihindari. Kau tahu sendiri, Van. Mereka masih di sini, lihat baik-baik, mereka tidak pergi. Mereka hanya berubah bentuk. Arfan menutup matanya, tapi suara itu tidak hilang. Ia menunduk dan tanpa sadar tersenyum. Senyum yang aneh, seperti seseorang yang baru menemukan cara untuk tidak merasa bersalah. Ia mulai bergerak di dapur. Tangannya bekerja pelan, teratur, tapi bukan seperti orang memasak, lebih seperti ritual. Setiap gerakannya punya irama, setiap hembusan napasnya punya pola. Ia mengatur peralatan, mengaduk sesuatu, memindahkan benda dari satu wadah ke wadah lain. Dari jauh, mungkin terlihat seperti seseorang yang sedang menyiapkan makanan. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, tak ada kehidupan di setiap gerakannya. Hanya pengulangan kosong yang dilakukan tanpa kesadaran. Uap panas mulai memenuhi ruangan, membuat kaca jendela berembun. Dari luar, siapapun yang lewat mungkin hanya melihat bayangan samar seorang pria yang bergerak di balik tirai dapur. Siluet yang sesekali berhenti, menunduk, lalu kembali berdiri. Tapi bagi Arfan, semua itu terasa seperti upacara. Dapur menjadi altar, dan ia menjadi pendetanya. Setiap uap yang naik dari panci ia anggap sebagai napas baru dari sesuatu yang pernah hidup di rumah ini. Sekarang kalian tetap bersamaku, bisiknya pelan. Tidak akan ada yang pergi. Kalimat itu diulang-ulang, seperti mantra. Dan semakin Yuri mengulangnya, semakin kabur batas antara kenyataan dan delusi di kepalanya. Ia tak lagi tahu apakah dirinya sedang memasak, berdoa, atau sekadar berusaha menghapus rasa bersalah yang menumpuk di dalam dada. Satu-satunya suara di dapur malam itu hanyalah desis air mendidih dan detak jam dinding yang terasa lambat. Tapi, di telinganya Arfan mendengar sesuatu yang lain. Suara lembut ibunya memanggil namanya, seolah sedang memuji masakannya. Wangi sekali, Van. Ibu tahu kau bisa. Lalu suara ayahnya menyahut dari jauh. Akhirnya kau belajar juga membuat sesuatu yang berarti. Mereka tidak berteriak, tidak marah, tidak menuduh. Hanya berbicara dengan nada hangat, nada yang sudah lama hilang. Arfan menatap ke arah suara itu, dan untuk sesaat ia merasa damai. Namun damai itu semu, karena setelahnya, dapur itu mulai bergetar pelan. Bukan karena gempa, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Bau yang memenuhi ruangan berubah, menjadi lebih pekat, menyesakkan. Arfan memejamkan mata, dan dalam gelap itu ia melihat bayangan dua sosok berdiri di belakangnya. Bukan utuh, hanya siluet yang samar. Mereka menatapnya tanpa kata, lalu perlahan menghilang ke dalam uap. Arfan menunduk, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasa takut. "Kenapa kalian pergi?" Suaranya parau. "Aku sudah melakukan semua ini supaya kalian tetap di sini." Tak ada jawaban, hanya bunyi panci yang menggelegak.
Ia menatap panci itu lama sekali, hingga uap panas mengaburkan penglihatannya. Di wajahnya, tak ada lagi ekspresi manusia. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak, membisikkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Mungkin doa, mungkin permintaan maaf, atau mungkin sekadar usaha untuk mengisi ruang sunyi yang kini terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Waktu berjalan aneh di dapur itu. Entah berapa lama ia berdiri di sana, tapi pagi tak juga datang. Jam dinding seolah berhenti berdetak dan hawa ruangan semakin berat. Arfan merasa seperti terjebak di tempat di mana waktu tidak punya makna. Tempat yang hanya ada antara penyesalan dan kesalahan. Akhirnya ia duduk di lantai, bersandar pada dinding yang lembab. Pandangannya kosong ke arah meja, lalu ke arah jendela. Dari sela embun di kaca, samar-samar ia melihat pantulan dirinya, pucat, berantakan, tapi tersenyum kecil. Mereka tetap di sini, gumamnya. Aku berhasil. Namun yang kembali menatapnya dari pantulan itu bukan lagi wajah Arfan. Itu sesuatu yang lain. Wajah yang sama tapi tidak punya cahaya. Hanya mata yang gelap dan dalam seperti pusaran air di sungai malam. Ketika akhirnya subuh, datang cahaya pertama matahari menembus tirai dapur. Menyorot panci yang masih beruap pelan. Arfan berdiri pelan, menatap cahaya itu seperti seseorang yang baru keluar dari dunia bawah tanah. Ia menatap sekeliling, dan untuk sesaat, semuanya tampak normal, hanya dapur biasa. Tapi di hatinya, ia tahu tidak ada yang normal lagi. Dapur itu bukan dapur lagi, itu sudah menjadi tempat lain. Tempat di mana kesedihan, dosa, dan cinta yang busuk melebur jadi satu. Tempat di mana manusia kehilangan bentuk, tapi masih berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya bisa diperbaiki. Sejak malam itu, Arfan tidak pernah keluar rumah selama berhari-hari. Warga melihat asap tipis keluar dari cerobong belakang setiap malam, dan aroma aneh yang tak bisa dijelaskan. Tapi setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Pelan, saya sedang memasak kenangan, biar mereka nggak hilang." Dan setiap kali ia berkata begitu, ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuat orang ingin berpaling, karena di dalam tatapan itu ada keheningan yang tak wajar. Keheningan dari seseorang yang sudah terlalu jauh tenggelam di dalam pikirannya sendiri, dan tak lagi tahu bagaimana caranya kembali. Samarinda bagian pinggir itu, di gang sempit dekat Sungai Mahakam, selalu punya suasana khas. Tenang di siang hari, tapi menyimpan rahasia di malam. Orang-orang di sana hidup sederhana, saling mengenal, saling tahu siapa sedang sakit, siapa sedang berutang, siapa sedang bertengkar. Maka ketika bau aneh mulai keluar dari rumah Arfan, kabar itu tak butuh waktu lama untuk menyebar. Awalnya hanya bisikan di warung kopi kecil dekat tikungan gang, tempat para bapak biasa nongkrong sambil menunggu hujan reda. "Kau cium juga, kan? Seperti ada yang basi, tapi bukan sampah." "Mungkin tikus mati," jawab yang lain. Tapi nada suaranya tak yakin. Hari berikutnya, bau itu semakin kuat. Tak hanya dari belakang rumah Arfan, tapi sampai ke jalan depan. Sebagian warga menutup hidung, tapi tak berani menegur langsung. Rumah itu sudah lama terasa ganjil. Sejak pertengkaran terakhir terdengar, rumah Arfan seperti menelan dirinya sendiri. Tirai selalu tertutup, jendela rapat, dan lampu dapur tetap menyala bahkan sampai pagi. Tapi suatu sore Arfan keluar. Rambutnya berantakan. Wajahnya pucat ya, tapi ia tersenyum. Di tangannya ada panci besar dan beberapa mangkuk plastik. "Saya bikin bakso, Pak," katanya ramah. "Biar semua orang bisa cobain. Siapa tahu bisa dijual nanti." Warga tertegun sejenak. Mereka tak terbiasa melihat Arfan tersenyum. Apalagi datang membawa makanan setelah berminggu-minggu murung. Salah satu tetangga, Bu Reni, mencoba tersenyum balik. Meski matanya menatap panci itu dengan ragu. "Wah, tumben Van, ini resep baru ya?" Arfan mengangguk, matanya berbinar dengan cara yang aneh. Bukan senang tapi seperti seseorang yang baru saja menemukan makna dari sesuatu yang gelap. "Iya Bu, resep keluarga." Kata-kata itu membuat udara di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih berat. Tapi tak ada yang mau berkomentar.
Mereka menerima mangkuk itu, mencicipi sedikit lalu berpura-pura memuji. Enak juga, Van, gurih. Suara mereka bergetar. Di dalam hati, entah kenapa ada dorongan kuat untuk tidak menelan terlalu banyak. Ada sesuatu yang berbeda dalam aroma itu. Bukan seperti bakso pada umumnya. Ada wangi yang samar, sulit dijelaskan, membuat dada terasa berat. Tapi Arfan tampak bangga. Ia tersenyum puas, menatap setiap orang yang mencicipinya dengan tatapan penuh makna, seolah sedang mengamati reaksi yang sangat penting baginya. Saya cuma ingin berbagi, katanya pelan, biar nggak sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuat beberapa orang saling pandang. Karena di antara senyum ramah itu, ada sesuatu yang tidak sinkron. Tatapan matanya kosong, tapi caranya berbicara seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang tak boleh diketahui siapapun. Malamnya, beberapa warga mulai membicarakan hal itu lagi. Ada yang merasa mual setelah mencicipi. Ada yang mengaku mendengar suara aneh dari rumah Arfan sekitar tengah malam. Suara panci jatuh, suara langkah pelan bolak-balik, bahkan kadang seperti seseorang berbicara pada dirinya sendiri. Tapi ketika mereka mencoba mendekat, semua kembali sunyi. Hanya bunyi sungai di kejauhan dan cahaya dapur dari celah tirai. Keesokan harinya, bau itu muncul lagi. Kali ini lebih pekat. Bu Reni akhirnya memberanikan diri datang, pura-pura ingin mengembalikan mangkuk. Arfan menyambutnya dengan senyum yang sama. Tapi wajahnya kini tampak jauh lebih lelah. Matanya cekung, seolah sudah berhari-hari tak tidur. Bau apa itu, Van? Tanya Bu Reni hati-hati. Oh itu, mungkin air got, Bu. Lagi mampet. Jawabannya datar, tapi tangannya gemetar sedikit saat menerima mangkuk itu. Di dalam rumah, Bu Reni sempat melihat sekilas ke arah dapur. Ada sesuatu di sana. Samar-samar, seperti tumpukan kain besar di lantai yang tertutup plastik. Tapi ia menahan diri. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun nalurinya berkata, "Jangan tanya lebih jauh." Malam itu, gang terasa berbeda. Tak ada suara televisi, tak ada anak-anak bermain, hanya keheningan panjang. Rumah Arfan menjadi pusat dari keheningan itu. Kadang terlihat cahaya bergerak di balik jendela, seperti seseorang menyalakan lilin, lalu mematikannya lagi. Warga mulai takut, tapi rasa takut itu bukan karena ancaman fisik, melainkan karena sesuatu yang lebih halus. Perasaan bahwa di dalam rumah itu, sesuatu yang tak seharusnya ada sedang hidup. Suatu malam, Pak Rahmat, tetangga sebelah, mengaku melihat Arfan duduk sendirian di halaman belakang, menghadap ke arah sungai. Di sampingnya ada panci besar yang diletakkan di tanah, dan ia tampak berbicara pada panci itu seolah sedang bercakap-cakap. "Sudah selesai semua. Sekarang tenang ya," katanya pelan, lalu tertawa kecil. Suara tawa itu, kata Pak Rahmat, bukan tawa senang, lebih seperti suara orang yang menertawakan dirinya sendiri, karena sudah kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Kabar itu membuat warga semakin gelisah. Tapi anehnya, tak ada yang berani melapor. Mungkin karena rasa iba, mungkin karena takut dicap kepo. Lagi pula Arfan tidak pernah mengancam siapapun. Ia hanya berubah, lebih banyak menyendiri, lebih sering duduk di teras dengan pandangan kosong ke arah sungai. Kadang ia membawa semangkuk bakso dan meletakkannya di pinggir jalan, lalu pergi begitu saja. "Buat siapapun yang lapar," katanya, tak ada yang berani mengambilnya. Beberapa anak kecil iseng mengintip lewat celah pagar. Mereka bilang, di dalam rumah Arfan sekarang banyak lalat dan di dinding dapur ada bercak gelap yang tak pernah hilang meski dicuci. Tapi setiap kali ada yang mencoba mendekat lebih jauh, mereka selalu mendengar suara pelan dari dalam rumah. Suara seseorang yang sedang berbicara, tapi hanya satu orang yang bicara. Seperti monolog panjang yang tak berhenti. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan sungai meluap, Arfan terlihat berdiri di depan rumah, basah kuyup menatap air yang naik perlahan. Ia memegang sesuatu di tangannya, sebuah mangkuk. Dia menunduk menaruh mangkuk itu di tanah, lalu berbisik, "Kalian sudah kenyang, kan?" Setiap laki itu ia tertawa kecil dan menatap langit. Suara tawa itu tenggelam bersama hujan. Besok paginya, warga menemukan pintu rumah Arfan terbuka sedikit, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Dapur berantakan, panci besar kosong di atas kompor, dan di meja masih ada beberapa mangkuk yang belum dicuci. Bau itu masih ada, tapi samar, seperti sisa dari sesuatu yang sudah lama hilang.
Mereka menutup pintu itu pelan, saling berpandangan tanpa kata. Tak ada yang mau menyimpulkan apapun. Tapi sejak hari itu, tak satu pun dari mereka berani menyebut nama Arfan dengan nada biasa. Setiap kali bau aneh muncul dari arah sungai, mereka hanya berkata lirih. Mungkin dia lagi masak kenangan lagi. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin membawa aroma lembab dari arah Mahakam, beberapa orang bersumpah mendengar suara panci beradu dari kejauhan, disusul suara lelaki yang berkata pelan, "Saya cuma ingin berbagi." Samarinda bagian pinggir itu, di gang sempit dekat Sungai Mahakam, selalu punya suasana khas. Tenang di siang hari, tapi menyimpan rahasia di malam. Orang-orang di sana hidup sederhana, saling mengenal, saling tahu siapa sedang sakit, siapa sedang berutang, siapa sedang bertengkar. Maka ketika bau aneh mulai keluar dari rumah Arfan, kabar itu tak butuh waktu lama untuk menyebar. Awalnya hanya bisikan di warung kopi kecil dekat tikungan gang, tempat para bapak biasa nongkrong sambil menunggu hujan reda. Kau cium juga kan? Seperti ada yang basi tapi bukan sampah. Mungkin tikus mati, jawab yang lain. Tapi nada suaranya tak yakin. Hari berikutnya bau itu semakin kuat. Tak hanya dari belakang rumah Arfan, tapi sampai ke jalan depan. Sebagian warga menutup hidung, tapi tak berani menegur langsung. Rumah itu sudah lama terasa ganjil. Sejak pertengkaran terakhir terdengar, rumah Arfan seperti menelan dirinya sendiri. Tirai selalu tertutup, jendela rapat, dan lampu dapur tetap menyala bahkan sampai pagi. Tapi suatu sore Arfan keluar. Rambutnya berantakan. Wajahnya pucat ya, tapi ia tersenyum. Di tangannya ada panci besar dan beberapa mangkuk plastik. "Saya bikin bakso, Pak," katanya ramah. "Biar semua orang bisa cobain. Siapa tahu bisa dijual nanti." Warga tertegun sejenak. Mereka tak terbiasa melihat Arfan tersenyum. Apalagi datang membawa makanan setelah berminggu-minggu murung. Salah satu tetangga, Bu Reni, mencoba tersenyum balik. Meski matanya menatap panci itu dengan ragu. "Wah, tumben Fan, ini resep baru ya?" Arfan mengangguk, matanya berbinar dengan cara yang aneh. Bukan senang tapi seperti seseorang yang baru saja menemukan makna dari sesuatu yang gelap. "Iya Bu, resep keluarga." Kata-kata itu membuat udara di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih berat. Tapi tak ada yang mau berkomentar. Mereka menerima mangkuk itu, mencicipi sedikit lalu berpura-pura memuji. "Enak juga, Fan, gurih." Suara mereka bergetar. Di dalam hati, entah kenapa ada dorongan kuat untuk tidak menelan terlalu banyak. Ada sesuatu yang berbeda dalam aroma itu. Bukan seperti bakso pada umumnya. Ada wangi yang samar, sulit dijelaskan, membuat dada terasa berat. Tapi Arfan tampak bangga. Ia tersenyum puas, menatap setiap orang yang mencicipinya dengan tatapan penuh makna, seolah sedang mengamati reaksi yang sangat penting baginya. "Saya cuma ingin berbagi," katanya pelan. "Biar nggak sendirian." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuat beberapa orang saling pandang. Karena di antara senyum ramah itu, ada sesuatu yang tidak sinkron. Tatapan matanya kosong, tapi caranya berbicara seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang tak boleh diketahui siapapun. Malamnya, beberapa warga mulai membicarakan hal itu lagi. Ada yang merasa mual setelah mencicipi. Ada yang mengaku mendengar suara aneh dari rumah Arfan sekitar tengah malam. Suara panci jatuh, suara langkah pelan bolak-balik, bahkan kadang seperti seseorang berbicara pada dirinya sendiri. Tapi ketika mereka mencoba mendekat, semua kembali sunyi. Hanya bunyi sungai di kejauhan dan cahaya dapur dari celah tirai. Keesokan harinya, bau itu muncul lagi. Kali ini lebih pekat. Bu Reni akhirnya memberanikan diri datang, pura-pura ingin mengembalikan mangkuk. Arfan menyambutnya dengan senyum yang sama. Tapi wajahnya kini tampak jauh lebih lelah. Matanya cekung, seolah sudah berhari-hari tak tidur. "Bau apa itu, Fan?" tanya Bu Reni hati-hati. "Oh itu, mungkin air got Bu, lagi mampet." Jawabannya datar, tapi tangannya gemetar sedikit saat menerima mangkuk itu. Di dalam rumah, Bu Reni sempat melihat sekilas ke arah dapur. Ada sesuatu di sana. Samar-samar, seperti tumpukan kain besar di lantai yang tertutup plastik. Tapi ia menahan diri. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun nalurinya berkata, "Jangan tanya lebih jauh." Malam itu, gang terasa berbeda. Tak ada suara televisi, tak ada anak-anak bermain, hanya keheningan panjang.
Rumah Arfan menjadi pusat dari keheningan itu. Kadang terlihat cahaya bergerak di balik jendela, seperti seseorang menyalakan lilin, lalu mematikannya lagi. Warga mulai takut, tapi rasa takut itu bukan karena ancaman fisik, melainkan karena sesuatu yang lebih halus. Perasaan bahwa di dalam rumah itu, sesuatu yang tak seharusnya ada sedang hidup. Suatu malam, Pak Rahmat, tetangga sebelah, mengaku melihat Arfan duduk sendirian di halaman belakang, menghadap ke arah sungai. Di sampingnya ada panci besar yang diletakkan di tanah, dan ia tampak berbicara pada panci itu seolah sedang bercakap-cakap. "Sudah selesai semua. Sekarang tenang ya," katanya pelan, lalu tertawa kecil. Suara tawa itu, kata Pak Rahmat, bukan tawa senang, lebih seperti suara orang yang menertawakan dirinya sendiri, karena sudah kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Kabar itu membuat warga semakin gelisah. Tapi anehnya, tak ada yang berani melapor. Mungkin karena rasa iba, mungkin karena takut dicap kepo. Lagi pula Arfan tidak pernah mengancam siapapun. Ia hanya berubah, lebih banyak menyendiri, lebih sering duduk di teras dengan pandangan kosong ke arah sungai. Kadang ia membawa semangkuk bakso dan meletakkannya di pinggir jalan, lalu pergi begitu saja. "Buat siapapun yang lapar," katanya, tak ada yang berani mengambilnya. Beberapa anak kecil iseng mengintip lewat celah pagar. Mereka bilang, di dalam rumah Arfan sekarang banyak lalat dan di dinding dapur ada bercak gelap yang tak pernah hilang meski dicuci. Tapi setiap kali ada yang mencoba mendekat lebih jauh, mereka selalu mendengar suara pelan dari dalam rumah. Suara seseorang yang sedang berbicara, tapi hanya satu orang yang bicara. Seperti monolog panjang yang tak berhenti. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan sungai meluap, Arfan terlihat berdiri di depan rumah, basah kuyup menatap air yang naik perlahan. Ia memegang sesuatu di tangannya, sebuah mangkuk. Dia menunduk menaruh mangkuk itu di tanah, lalu berbisik, "Kalian sudah kenyang, kan?" Setiap laki itu ia tertawa kecil dan menatap langit. Suara tawa itu tenggelam bersama hujan. Besok paginya, warga menemukan pintu rumah Arfan terbuka sedikit, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Dapur berantakan, panci besar kosong di atas kompor, dan di meja masih ada beberapa mangkuk yang belum dicuci. Bau itu masih ada, tapi samar, seperti sisa dari sesuatu yang sudah lama hilang. Mereka menutup pintu itu pelan, saling berpandangan tanpa kata. Tak ada yang mau menyimpulkan apapun, tapi sejak hari itu, tak satu pun dari mereka berani menyebut nama Arfan dengan nada biasa. Setiap kali bau aneh muncul dari arah sungai, mereka hanya berkata lirih, mungkin dia lagi masak kenangan lagi. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin membawa aroma lembab dari arah Mahakam, beberapa orang bersumpah mendengar suara panci beradu dari kejauhan, disusul suara lelaki yang berkata pelan, "Saya cuma ingin berbagi." Tak ada yang pernah benar-benar siap untuk melihat sesuatu yang mereka tidak bisa jelaskan. Hari itu, gang di pinggir sungai Mahakam dipenuhi oleh bisik-bisik dan tatapan takut. Polisi datang pagi-pagi, 2 mobil berhenti tepat di depan rumah Arfan. Pagi itu terasa dingin, meskipun matahari sudah tinggi. Tidak ada yang berani mendekat. Orang-orang hanya menatap dari balik tirai, dari celah pagar, dari jarak yang mereka anggap aman. Rumah itu tampak seperti biasa. Pagar kayu separuh lapuk, dindingnya masih lembab, tirai tertutup. Tapi sejak petugas pertama mengetuk pintu, udara di sekitarnya berubah. Suasana menjadi begitu hening sampai suara burung pun menghilang. Tak ada jawaban dari dalam. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan, seperti sedang memperingatkan sesuatu. Ketika pintu akhirnya dibuka paksa, bau yang keluar bukan sekadar busuk. Itu sesuatu yang lebih dalam, lebih berat, seperti campuran dari sesuatu yang seharusnya sudah lama hilang, tapi dipaksa untuk tetap ada. Beberapa polisi langsung menutup hidung. Tapi yang membuat mereka terdiam bukan hanya baunya. Rumah itu seperti membeku. Semua benda di dalamnya tersusun rapi, seolah pemiliknya sedang menunggu tamu. Di ruang tamu ada meja dengan semangkuk makanan yang masih hangat. Sendok tersampir di pinggirnya. Arfan duduk di kursi, menunduk sedikit, memegang sumpit. Ia sedang makan dengan tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika polisi masuk, ia hanya menoleh perlahan, menatap mereka satu persatu dengan mata yang kosong,
Mata yang tidak lagi mengenali siapapun. Tidak ada rasa takut, tidak ada kaget, hanya keheningan yang memanjang. "Ada apa, Pak?" Tanyanya datar, seolah kedatangan mereka hanyalah urusan administratif biasa. Salah satu petugas mendekat memperhatikan sekitar. Di dapur suara lalat terdengar samar di balik pintu tertutup. Bau itu semakin kuat, menusuk seperti dinding rumah mencoba menahan rahasia yang tak lagi bisa disimpan. Ketika petugas membuka pintu dapur, ruangan itu gelap, lampunya mati, tapi ada cahaya samar dari jendela kecil yang berembun. Di dalamnya, udara terasa lebih berat, lebih lembab, dan ada semacam kesunyian yang terasa hidup. Seolah ruangan itu sedang bernapas perlahan, menyembunyikan sesuatu di dalam napasnya. Petugas tidak langsung bicara. Mereka berdiri lama, hanya menatap. Beberapa benda di sana tampak seperti peralatan memasak biasa. Tapi ada sesuatu yang salah. Terlalu rapi, terlalu bersih di beberapa bagian. Tapi di sudut-sudut lain ada noda yang tak mau hilang. Ada aroma yang tidak berasal dari makanan. Aroma yang menempel di kulit, menembus pakaian, dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Salah satu polisi menutup mata sebentar, lalu berkata pelan, "Jangan sentuh apapun." Tapi suaranya sendiri terdengar gemetar. Ketika pemeriksaan dimulai, semuanya berubah. Mereka menemukan hal-hal yang tak seharusnya ada di dapur manapun. Tidak disebutkan secara terbuka, tapi ekspresi para petugas cukup untuk membuat siapapun di luar rumah itu paham bahwa sesuatu yang sangat salah telah terjadi di sana. Seorang polisi muda keluar tergesa, memuntahkan isi perutnya di halaman. Yang lain hanya berdiri diam, menatap kosong ke udara, mencoba memahami bagaimana mungkin seseorang bisa hidup di rumah seperti ini. Sementara itu, Arfan masih duduk di ruang tamu. Ia menatap ke arah dapur dengan wajah datar, lalu tersenyum kecil. "Saya cuma masak, Pak," katanya pelan, hampir berbisik. "Lirawan suriga yang buatan saya." Tak ada yang menjawab. Salah satu polisi menghampirinya, menatap langsung ke wajahnya. "Mereka siapa, Van?" Arfan tidak langsung menjawab. Dia hanya memiringkan kepala sedikit, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Lalu ia menjawab, "Ibu sama bapak, mereka di dapur." Kata-kata itu membuat semua petugas saling pandang tanpa bicara. Ketika akhirnya mereka membawanya keluar, Arfan tidak melawan. Ia bahkan tampak lega, seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat setelah menanggung beban terlalu lama. Ia berjalan pelan, menunduk melewati tatapan warga yang diam dan takut. Di antara suara langkah para petugas ada suara Arfan yang masih terdengar jelas, tenang tapi menakutkan. "Saya cuman pengin mereka tetap makan, biar nggak pergi." Kalimat itu membuat suasana di gang berubah total. Tidak ada yang berani bicara, tak ada yang berani menatap ke arah dapur rumah itu. Polisi menutup garis kuning di sekeliling rumah, tapi semua orang tahu, bau dari dalam tidak akan hilang begitu saja. Bau itu seperti kenangan menempel, menetap, dan pelan-pelan masuk ke kepala siapapun yang pernah berdiri di dekat rumah itu. Malam harinya, setelah semua selesai dan mobil polisi sudah pergi, gang kembali sunyi. Tapi keheningan malam itu tidak seperti biasanya. Angin dari arah sungai membawa aroma lembab yang samar. Dan dari arah rumah Arfan, beberapa warga bersumpah masih mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk, disusul suara pelan seseorang berbicara sendiri. "Enak kan, Bu?" Sejak hari itu rumah Arfan ditutup rapat. Tidak ada yang mau lewat di depannya. Bahkan anak-anak dilarang bermain di gang itu setelah maghrib. Tapi dari waktu ke waktu, selalu ada orang yang bersumpah melihat cahaya kecil di dapur rumah itu. Seperti api lilin yang menyala sebentar lalu padam lagi. Dan setiap kali angin berhembus dari arah sungai, bau itu muncul kembali, samar. Hanya cukup untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak selesai di rumah itu. Sampai akhirnya, beberapa minggu kemudian polisi datang lagi untuk membawa semua barang dari rumah itu. Tapi yang aneh, di meja dapur mereka menemukan sesuatu yang baru. Semangkuk bakso yang masih hangat mengepul pelan seolah baru saja dibuat. Tidak ada jejak siapapun yang masuk. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi uap dari mangkuk itu masih naik perlahan. Dan di dinding dapur, seseorang menulis dengan kapur kecil, "Saya cuma ingin berbagi." Di ruang interogasi itu, udara seolah berhenti.
Hanya ada dengung pendingin ruangan dan detak jarum jam yang terasa terlalu keras. Arfan duduk di kursi besi, tangan terborgol, tapi ekspresinya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditangkap karena perbuatan yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Yuyu menatap lurus ke depan, ke dinding putih yang kosong, seakan di sana ada sesuatu yang lebih menarik daripada manusia di sekelilingnya. Petugas yang memeriksa berusaha membuka percakapan dengan suara pelan, hati-hati seolah takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Arfan, kamu tahu kenapa kamu di sini kan? Arfan mengangguk, bibirnya bergerak pelan, seolah mengulang kalimat yang sudah disiapkan di kepalanya. Saya tahu, karena saya nggak mau mereka pergi. Nada suaranya datar, tapi setiap kata seperti memiliki berat sendiri. Penyidik menatapnya lama. Mereka siapa? Ibu sama bapak, jawab Arfan pelan tapi tegas. Saya cuma ingin rumah ini tetap utuh. Mereka nggak suka kalau saya makan di luar. Dulu ibu selalu bilang, makanan keluarga itu harus dimakan di rumah. Jadi saya nurut. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Ada sesuatu dalam cara ia mengucapkannya, campuran antara kepatuhan dan obsesi. Tatapan matanya tak berubah, tapi ada kilatan halus di sana, semacam keyakinan yang tak bisa disentuh logika. Petugas lain menekan tombol rekaman, mencoba menggali lebih jauh. Arfan, kamu tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan kan? Iwa menoleh perlahan. Saya tahu. Tapi kalian salah lihat. Itu bukan dosa. Saya cuma memasak seperti biasa. Bedanya sekarang mereka bisa makan juga. Saya nggak sendiri lagi. Seseorang di ruangan itu menarik napas berat. Suara kursi bergeser terdengar keras di antara kesunyian. Tapi Arfan tidak terganggu. Dia malah tersenyum kecil. Pandangannya naik sedikit ke langit-langit. Mereka masih di sini, katanya lirih. Tiap malam, ibu datang ke dapur. Kadang dia duduk di kursi rotan. Kadang cuma berdiri di dekat kompor, senyum. Baunya masih sama, bau masakan, bau rumah. Kalau kalian diam sebentar, kalian juga bisa dengar. Suasana di ruangan itu langsung berubah. Beberapa petugas saling pandang, antara takut dan bingung. Salah satu dari mereka berdeham, mencoba menepis hawa dingin yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tapi Arfan melanjutkan tanpa diminta. Ibu suka ngomel, katanya lagi. Dia bilang, Fen jangan lupa makan. Jangan buang yang sudah dibuat. Kadang kalau saya nggak jawab, dia marah. Tapi sekarang saya nggak pernah lupa. Saya selalu makan, karena kalau nggak dapur bakal berisik lagi. Petugas yang mencatat laporan berhenti menulis. Dia memperhatikan wajah Arfan. Tidak ada tanda-tanda kesedihan, tidak juga kebahagiaan. Hanya sebuah ekspresi kosong yang justru lebih menakutkan dari amarah. Arfan, katanya hati-hati, suara yang kamu dengar itu, kamu tahu kan, orang tuamu sudah... Ses. Arfan mengangkat satu jarinya ke depan bibir. Jangan bilang begitu. Mereka bisa dengar, keheningan kembali jatuh. Di luar ruangan, seseorang berjalan melewati lorong, tapi langkahnya terdengar seperti gema di tempat kosong. Lampu di atas kepala berkedip sekali, lalu stabil lagi. Semua orang diam, kecuali Arfan yang menatap ke sudut ruangan, ke arah bayangan kecil yang tidak seharusnya ada. Lihat, katanya pelan, hampir seperti anak kecil yang menunjukkan sesuatu. Dia di situ. Ibu lagi berdiri di situ. Dari tadi dia ngeliatin kalian. Dia nggak suka kalau kalian ngomong sembarangan. Penyidik menelan ludah, menatap ke arah yang sama. Kosong. Tidak ada apa-apa di sana, hanya tembok. Tapi hawa di ruangan tiba-tiba menurun beberapa derajat. Dan bau lembab samar tercium. Salah satu petugas muda tanpa sadar mundur satu langkah. Kemudian Arfan tertawa kecil. Tenang aja, dia nggak marah. Selama saya masih makan, dia senang. Kadang malah nyuapin saya. Kalian nggak ngerti ya? Dia cuma ibu biasa. Cuma pengen anaknya nggak lapar. Setelah itu Arfan menunduk. Lama, seolah percakapan dengan dunia luar sudah selesai. Polisi mencoba bertanya lagi, tapi ia tak menjawab. Tangannya terkulai di pangkuan. Wajahnya tenang seperti orang tidur sambil duduk. Namun saat penjaga membawa keluar peralatan rekam, suara kecil terdengar. Bukan dari Arfan, tapi dari arah mikrofon di meja. Suara itu halus, hampir tak terdengar, tapi jelas seperti bisikan perempuan. Van, habiskan makanmu. Semua orang di ruangan itu membeku. Salah satu petugas mematikan alat rekam dengan cepat. Tapi suaranya masih bergema di kepala mereka. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit.
Sejak malam itu Arfan dipindahkan ke sel isolasi. Tapi cerita tak berhenti di sana. Petugas jaga melapor mendengar suara perempuan berbicara pelan dari dalam sel. Kadang suara itu memanggil nama Arfan. Kadang seperti sedang menenangkan anak kecil yang ketakutan. Beberapa penjaga mencoba menepisnya, menganggap hal itu hanya sisa imajinasi setelah memeriksa kasus yang mengerikan. Tapi setiap kali mereka melewati sel Arfan, hawa di koridor berubah, dingin padat, dan ada aroma samar yang entah dari mana. Seperti bau dapur lama yang sudah tidak digunakan tapi masih menyimpan bekas masakan di udara. Suatu malam, salah satu penjaga yang paling senior mendengar Arfan berbicara dengan seseorang. Yuri berhenti di depan sel, mengintip melalui celah kecil. Arfan duduk di lantai, menatap ke sudut ruangan, bibirnya bergerak perlahan. "Udah Bu, besok aja. Saya udah kenyang." Penjaga itu menatap lebih lama, dan bersumpah ia melihat bayangan lain di dalam sel, samar, seperti sosok perempuan yang berdiri di belakang Arfan, hanya tampak separuh badan, menghadap ke arah yang sama. Keesokan paginya, Arfan ditemukan duduk di posisi yang sama. Matanya terbuka tapi pandangannya kosong. Ketika penjaga masuk, Arfan tersenyum dan berkata pelan, "Tadi malam ibu masak lagi." Sejak itu, tidak ada yang mau berjaga di dekat selnya sendirian. Mereka bilang, setiap malam sekitar jam 2, terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk dari dalam ruangan yang terkunci itu. Dan kadang di antara gema langkah petugas yang berpatroli, terdengar suara halus seorang perempuan berbisik, memanggil pelan dari balik jeruji. "Van, jangan lupa makan." Sejak Arfan dibawa pergi, gang di tepi Sungai Mahakam itu seperti kehilangan denyut. Rumahnya berdiri diam, tertutup debu dan waktu. Tirainya menutup rapat, cat tembok mulai mengelupas, tapi di balik semua keheningan itu, orang-orang tahu ada sesuatu di dalam yang belum benar-benar pergi. Rumah itu tak lagi sekadar bangunan. Ia menjadi luka yang terbuka, menganga dan menolak sembuh. Tak ada yang berani lewat terlalu dekat. Bahkan ketika siang hari, bayangan rumah itu terasa lebih panjang dari seharusnya, seolah menelan cahaya di sekitarnya. Anak-anak yang bermain di ujung gang akan segera diam begitu melewati batas pagar kayu itu. Mereka bilang udara di sekitar rumah Arfan lebih dingin, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan napas siapapun yang melintas. Beberapa warga mencoba membersihkan rumah itu atas perintah ketua RT. Tapi setiap kali seseorang masuk, mereka tidak pernah bertahan lama. Ada yang bilang mendengar suara orang tua bercakap pelan dari arah dapur. Ada juga yang mengaku mencium bau masakan. Aroma kaldu gurih yang anehnya membuat perut mereka mual. Mungkin cuma sugesti, kata salah satu warga, tapi suaranya sendiri terdengar tak yakin. Karena tak ada yang mau masuk lebih dari 5 menit. Akhirnya rumah itu ditinggalkan begitu saja. Malam-malam di gang itu berubah sejak saat itu. Orang-orang mulai mendengar suara panci mendidih, pelan, teratur. Seperti seseorang sedang memasak sesuatu dengan sabar. Kadang diikuti bunyi sendok beradu dengan mangkuk, atau langkah kaki pelan menuju dapur. Bau yang datang dari rumah itu tidak selalu busuk, lebih seperti aroma masakan lama. Tapi hangatnya justru membuat merinding. Warga ini berusaha mencari penjelasan rasional, tapi tidak ada yang bisa. Listrik di rumah itu sudah lama diputus. Tidak mungkin ada aktivitas di dalam. Namun setiap kali lewat tengah malam, jendela dapur selalu tampak berkabut dari dalam, seperti ada uap yang menempel di kacanya. Sampai akhirnya ada seorang satpam perumahan yang bertugas malam itu. Ia baru pindah dari luar kota, belum tahu kisah rumah itu. Saat berpatroli, ia melihat cahaya kecil dari dapur. Mengira itu pencuri, ia mendekat pelan, menyorotkan senter ke arah jendela. Cahaya itu padam seketika, tapi ia sempat melihat siluet seseorang berdiri di dekat kompor. Postur ramping, rambut terurai, tangan mengaduk sesuatu di panci besar. Ia mengetuk kaca dan memanggil, tapi tidak ada jawaban, hanya sunyi. Ketika ia mencoba membuka pagar, terdengar suara lembut dari dalam rumah, seperti bisikan seorang perempuan. "Sudah malam, Van, ayo makan." Satpam itu mundur perlahan, wajahnya pucat lalu lari tanpa menoleh. Keesokan paginya ia berhenti kerja, menolak menjelaskan apapun. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat setelah senja. Sementara di rumah sakit jiwa,
Arfan menjalani hari-harinya dengan tenang. Para perawat bilang, ia jarang bicara, hanya menatap keluar jendela sambil menggoyangkan kaki pelan. Dia sering minta sendok dan mangkuk kosong untuk menemani makan, meski tidak ada makanan yang disajikan. Kadang terdengar suaranya berbisik lembut, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ketika dokter bertanya siapa yang ia ajak bicara, Arfan menjawab sederhana, "Ibu, dia masak tiap malam. Katanya baunya sampai ke sini." Awalnya para staf menganggap itu delusi, tapi kemudian hal-hal kecil mulai terjadi. Di malam tertentu dari arah lorong menuju kamar Arfan, perawat mencium aroma masakan yang samar, hangat, gurih, seperti kuah yang sedang mendidih. Mereka memeriksa dapur rumah sakit, tapi semua kompor sudah dimatikan. Aroma itu hanya muncul di sekitar kamar Arfan, lalu menghilang perlahan menjelang pagi. Suatu malam, seorang perawat yang berjaga mendengar suara seseorang bersenandung dari dalam kamar pasien. Lagu yang sederhana, seperti nyanyian ibu yang sedang menidurkan anaknya. Ketika ia mengintip, Arfan duduk di lantai. Mangkuk kosong di tangannya menatap udara di depan wajahnya dengan mata yang basah. "Enak bu, masih hangat," katanya pelan. Perawat itu gemetar dan mundur tanpa suara. Besoknya ia izin tidak masuk kerja. Rumah di Mahakam tetap seperti itu. Diam, membatu, tapi seolah hidup. Rumput liar tumbuh menutupi jalannya, cat dinding makin kusam. Namun kadang, pada malam yang sepi, kaca dapur memantulkan cahaya samar dari dalam, seperti api kompor yang menyala perlahan. Ada pula warga yang bersumpah melihat seseorang duduk di meja makan, tapi wajahnya tidak terlihat. Hanya bentuk tubuhnya yang bergerak halus, seolah sedang mengaduk sesuatu di mangkuk. Beberapa paranormal pernah didatangkan, mencoba membersihkan rumah itu. Ada yang membaca doa keras-keras, ada yang menaburkan garam, tapi setiap upaya berakhir sama. Bau masakan kembali muncul beberapa hari kemudian. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua, keluar dari rumah dengan mata merah dan suara bergetar. Ia hanya berlari, mereka belum selesai. Masih ada yang dimasak. Lalu ia pergi dan tak pernah kembali. Arfan sendiri semakin tenggelam dalam dunia yang ia ciptakan. Setiap kali ditanya tentang orang tuanya, ia tersenyum lembut. Mereka nggak kemana-mana. Kadang mereka datang ke sini cuma sebentar. Saya dengar langkah ibu di dapur, suara bapak batuk kecil. Tapi cuma saya yang bisa dengar. Dokternya mencatat setiap ucapan itu. Tapi dalam hati, ia mulai ragu apakah semua itu hanya halusinasi. Karena suatu malam ketika sedang menulis laporan di ruang jaga, dokter itu mencium aroma yang sama, kaldu yang mendidih, gurih tapi menyesakan. Waktu terus berjalan, tapi kisah itu tidak pernah benar-benar berakhir. Rumah di pinggir Mahakam itu kini dibiarkan hancur perlahan. Atapnya bocor, dindingnya ditumbuhi lumut, tapi anehnya dapurnya tetap utuh. Kompor tua di dalamnya masih berdiri, dan setiap kali ada orang yang masuk hanya untuk memastikan, mereka mengaku menemukan satu panci besar di atas tungku. Di dalamnya, airnya masih beruap pelan, meskipun rumah itu tidak memiliki aliran listrik ataupun gas. Orang-orang mulai menjadikan tempat itu bahan cerita larut malam. Sebagian menyebutnya rumah arwah, sebagian lagi bilang itu tempat dosa yang ditinggalkan. Tempat di mana rasa bersalah berubah jadi wujud yang tak bisa mati. Tapi bagi beberapa orang tua di kampung itu, rumah Arfan bukan cuma kisah horor, melainkan pengingat bahwa kadang kesepian bisa tumbuh jadi monster yang lebih lapar dari apapun, bahwa kegilaan tidak selalu datang dengan jeritan, tapi dengan bisikan lembut yang terdengar seperti kasih sayang. Dan sampai hari ini, setiap kali angin malam bertiup dari arah sungai, warga masih menutup jendela mereka rapat-rapat, karena di udara, samar tapi nyata, selalu ada aroma yang tak seharusnya ada. Hangat, gurih, dan terlalu familiar untuk diabaikan. Beberapa orang bersumpah mendengar suara dari dapur kosong itu. Lembut dan berulang, seperti seorang ibu yang memanggil anaknya pulang. "Van, ayo makan. Sudah siap, Nak?" Dan di antara bisikan itu terdengar suara pelan dari seseorang yang menjawab, entah dari dunia mana, "Iya, Bu, sebentar lagi."